Perkenalkan, saya Rifatul Alawiyah dengan NIM 2419044. Di sini saya ditemani dengan Bu Guru Melinawati. Saya akan mewawancarai tentang pendidikan seksual anak usia dini. Untuk yang pertama, bagaimana pendapat Bu Melin tentang pendidikan seksual anak usia dini? Ya, menurut sepengetahuan saya ya ini ya. Jadi pendidikan seksual anak usia dini itu tuh berbeda dengan kayak cabang ilmu ataupun seperti kalau dikatakan kalau di ilmu-ilmu biasa kan biologi, kemudian sosiologi, dan mungkin di seksual juga ada seksologi gitu ya. Nah, pendidikan seksual anak usia dini ini lebih kepada pemahaman ataupun pemberian pelajaran, pengetahuan kepada anak-anak, terutama di anak usia dini, agar mereka bisa memahami dirinya, bisa mempunyai hubungan yang sehat dengan sesama manusianya, bisa lebih mencintai dirinya dan bisa lebih menjaga dirinya, seperti itu. Karena kan menurut saya pribadi juga penting, karena di samping menjadi bekal nantinya ketika sudah beranjak remaja kemudian dewasa, dari anak-anak ini mereka dibekali untuk lebih hati-hati lagi, kemudian dengan adanya pengetahuan yang mendalam ataupun sebagai dasar-dasar nanti ke depan itu bisa menjadi pegangan. Jadi anak-anak itu sudah paham terkait dirinya sendiri, kemudian pengetahuan seksualnya, bagaimana dia menjaga dirinya, seperti itu. Saya rasa penting sekali. Ya, jadi dalam hal ini pendidikan seksual anak usia dini ini penting diajarkan sejak kecil oleh orang tua maupun guru kepada anaknya. Untuk yang kedua, bagaimana penerapan pendidikan seksual anak usia dini ini di lingkungan TK? Di lingkungan TK ya. Jadi saya pribadi punya pengalaman mengajar anak-anak yang masih kecil-kecil ya, tapi ini lebih kepada umur berapa ya? Berarti sekitar umur SD sih, cuman kalau menurut saya untuk TK ini kan masih lebih kecil daripada anak SD ya, berarti kan ya. Jadi ada tahapannya kan, mereka itu mengalami masa-masa seksual itu ada tahapannya, dan pasti ada masanya sendiri dan caranya sendiri gitu. Ada tahap awal, disebut tahap yang saya tahu tahap oral, kemudian tahap anal, usia sekian sampai sekian gitu. Nah di situ pasti treatmentnya ataupun cara perlakuannya itu juga beda-beda gitu kan, sesuai dengan tahapannya. Nah kemudian untuk TK ini menurut saya dengan hal-hal yang sederhana, hal yang kecil itu sudah diajarkan, seperti misal ya menutup aurat juga dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Kemudian kan karena kita sebagai orang Islam ya sudah diajarkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian melatih toilet training dari hal kecil itu ya. Terus kemudian samping itu juga sudah, karena sebagai orang tua mungkin ya, orang tua itu mempunyai tanggung jawab kalau dalam Islam itu kan memberi nama yang baik juga itu dari kecil. Terus diberikan pemahaman bahwa batasan antara laki-laki dan perempuan seperti apa, pergaulannya seperti apa. Meskipun itu dari hal yang kecil, mungkin nanti bisa menjadi kalau nanti ketika sudah remaja gitu. Jadi dalam tahap untuk pengenalan anak usia dini itu, pertama itu emang dikenalkan dulu dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Nanti dikenalkan juga batasan-batasannya sesuai tahap-tahap perkembangan seksual anak usia dini. Dalam hal ini ketika di TK kan mungkin guru sudah paham tentang pendidikan seksual anak usia dini. Bagaimana jika peran orang tua untuk memberikan pendidikan atau pengetahuan seksual kepada anak usia dini ini? Terkadang kan hal ini menjadi hal yang sangat tabu untuk dibicarakan gitu. Karena ini kan sesuatu yang kurang tepat ya menurut saya. Kenapa sih hal-hal yang seperti ini masih dianggap tabu? Padahal ini bisa mengedukasi anak-anak dan sangat penting, urgent gitu. Sudah seharusnya sebagai orang tua itu harus memahami bahwa ini bukan hal yang tabu. Ini harus diubah mindsetnya bahwa anak-anak itu butuh pendidikan seksual dari sejak dini kayak gitu. Jadi peranan orang tua di sini yang lebih utama, meskipun memang mungkin di sekolah ada guru yang mendampingi, ada guru yang membimbing, tapi kan waktu anak-anak kemudian masa dengan orang tua itu jauh lebih banyak dibandingkan masa atau waktu dengan guru gitu. Jadi sudah seharusnya orang tua sadar akan pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak, dengan cara dibiasakan, dengan cara akhlak ataupun teladan dari orang tua itu sendiri, dengan cara ada metode-metode tersendiri atau dengan bercerita. Pokoknya anak-anak itu kan masa-masa yang sangat perkembangannya sangat cepat dan penting juga untuk diawasi gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua mungkin nantinya lepas kontrol ataupun kehilangan pengawasan gitu dengan anak-anak, karena nanti akan akibatnya fatal sekali kayak gitu. Ya, jadi peran orang tua itu sangat penting kan. Ya, ini pertanyaan terakhir buat Bu Melin. Dalam masa-masa sekarang itu banyak sekali terjadi pelecehan seksual anak usia dini. Untuk menangani atau upaya pencegahan agar tidak terjadi masalah seperti ini lagi itu bagaimana?
Jadi kalau untuk upaya pencegahan itu ketika misal sebagai orang tua punya peran yang penting untuk mengawasi anak-anaknya, baik itu ketika di rumah, kemudian ketika di sekolah, bagaimana ia bergaul dengan teman-temannya, kemudian diajarkan lebih mendalam bagaimana dalam menghadapi orang asing itu, supaya tidak sembarangan ataupun tidak mudah percaya dengan orang baru, karena dalam hal ini harus lebih berhati-hati anak-anak ini. Nah, kemudian sekarang kan banyak sekali ya anak-anak sudah lebih mahir ya dalam artian di main gadget gitu ya. Itu menurut saya efeknya ataupun dampaknya itu juga sangat besar gitu, karena di dalam gadget itu sendiri kan sudah canggih ya teknologi itu. Apa yang ditonton itu yang akan menjadi tuntunan, maka sekarang sebagai orang tua itu juga harus mengawasi anaknya lebih intens ketika anak-anaknya itu bermain gadget, supaya tidak apa yang ditonton itu hal-hal yang masih bisa dikontrol ataupun hal yang baik yang bisa menjadi contoh buat kehidupan sehari-hari. Jangan sampai yang ditonton itu justru malah hal-hal yang tidak baik ataupun mempunyai dampak negatif. Nah, itu orang tua harus bisa lebih tegas lagi dalam menyikapi hal-hal yang demikian itu. Kemudian itu kan pencegahannya. Bagaimana kemudian ketika anak itu sudah mengalami pelecehan seksual itu sendiri. Nah, ini yang sangat disayangkan, Iris. Maka berarti ini salah satu tugas orang tua sendiri itu sudah kayak terabaikan ya. Sepertinya orang tua kecolongan bagaimana kemudian keluar dari pengawasannya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita dekati dulu anak-anaknya, karena orang-orang ataupun anak yang seperti ini mungkin mempunyai efek psikologi yang berbeda gitu dengan orang-orang biasanya. Pasti bertrauma, betul. Maka dari itu harus mendekati dari secara face to face ya, didekati kemudian ditanya kenapa dan lain sebagainya, agar anak itu mau bercerita, mau membuka apa yang sedang dirasa, kemudian apa keluhannya. Orang tua juga punya peran seperti itu. Jangan sampai ada sesuatu yang punya orang anak-anak ini punya trauma dalam masalah seksual itu sendiri, orang tua tidak mengetahui, kemudian trauma itu berkepanjangan, ada efeknya lagi nantinya, katanya kan seperti itu. Maka upaya pencegahan kemudian penanganan juga harus dipahami dengan orang tua itu sendiri. Maka ketika orang tua memang belum mempunyai pemahaman tadi seperti yang Mbak katakan tadi, bahwa masih dianggap tabu, itu segera dihilangkan, dan upayakan kesadaran orang tua juga itu harus penting ya diutamakan. Ketika memang belum paham, kemudian gimana solusinya, ikuti seminar-seminar tadi, kemudian biar ada pemahaman umur tahap 1 sampai sekian tahun itu harus seperti apa, dia di tahap apa, kita harus paham. Maka pendidikan seksual anak usia dini juga harus dipahami orang tua terlebih dahulu kayak gitu, sebagai nanti kemudian orang tua bisa menangani anaknya ataupun bisa memberikan edukasi kepada anaknya kayak gitu tadi. Terima kasih. Untuk dalam hal ini pendidikan seksual anak usia dini itu sangat penting, terutama bagi orang tua yang berperan penting, karena orang tua itu mempunyai banyak waktu dengan anaknya daripada guru-gurunya. Pembelajaran seksual anak usia dini ini juga perlu adanya ketabuhan tersebut itu perlu dihilangkan agar pendidikan tersebut itu berjalan baik dan bisa dipahami untuk anak usia dini. Nah, terima kasih Bu Melin telah meluangkan waktunya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.